amplopnya double ya guys, buat aku ya. Tapi tetap saya harus ada yang saya ralat tadi. Saya ikut pembawa acara soalnya. Yang terhormat Kiai Mas Hudi, yang terhormat Kiai Suadi dan juga Kiai Nawawi bin Malik. Saya tadi ngikuti Kiai Suyuti dan para kiai-kiai yang lain serta Muspika yang saya ulang lagi sebagai penghormatan kami atas kehadiran panjenengan berada di tempat ini untuk menyaksikan kader-kader calon pengurus Ansor Banser yang saat ini sedang mengikuti proses kaderisasi. Para ibu nyai dan pengurus Bandam Muslimat, Fatayat, IPP dan IPNU yang kami muliakan pula. Tentunya pada kesempatan ini yang berbahagia kita bersama-sama akan menjadi saksi di dalam proses perekrutan ataupun proses pembibitan kader-kader emas masa depan Nahdlatul Ulama. Kami tentunya merasa bahagia sekali atas apa yang telah diwujudkan oleh pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Pasarpan dan pimpinan cabang Kabupaten Pasuruan, karena dengan mengumpulkan pemuda sebanyak ini di era yang seperti ini itu tidaklah mudah. Dan kebanggaannya bukan saya yang bangga, tapi yang bangga adalah para muassis Nahdlatul Ulama, karena sahabat-sahabat sekalian yang akan melanjutkan apa yang telah mereka dirikan di tahun 1926. Maka sahabat sekalian, ketika sahabat ini mengikuti Gerakan Pemuda Ansor, apalagi menyatakan diri ingin menjadi Banser, menjadi kader inti Ansor, maka sahabat harus menata hati. Jadi menata hati dulu bahwa niat ikut diklat untuk menjadi anggota Banser yang akan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah manut ambek kiai-kiai Nahdlatul Ulama, baik itu kiai struktural ataupun kiai kultural. Ini yang harus ditanamkan di hati panjenengan semua sebagai kader yang akan dididik. Mungkin diklat ini mendidik secara fisik. Diklat ini akan mendidik olah kekuatan tubuh panjenengan, karena tantangannya sebagai Banser itu bukan untuk berdiskusi. Banser itu adalah untuk untuk adu fisik, harus kuat. Kalau berdiskusi itu biar serahkan ke Rijalul Ansor sama Ansor. Tapi kalau Banser harus mapan awalnya, kalewatuan. Nah, supaya seperti itu ada amalia-amalia tentunya yang harus dirutinkan oleh sahabat ini agar supaya nanti bisa membentuk lahir batin yang kokoh. Dan tentunya kami mohon pada Kiai untuk bisa memberikan kepada sahabat-sahabat kami ini bentuk bahasanya itu gemblengan mungkin ya, nanti kami tadi sempat matur sama Kiai Mas Hudi, jadi nanti ada dari panitia mungkin yang harus sowan ke beliau untuk menyampaikan bagaimana kemudian di antara kader-kader yang ada ini kemudian memiliki kekuatan fisik yang corok kasar itu gemblengan lahir batinnya. Nah sahabat sekalian, kenapa demikian? Karena bukan sahabat dicetak untuk menjadi penyerang, bukan dicetak untuk menjadi orang yang akan membuat kerusuhan, bukan. Tetapi sahabat dididik untuk bagaimana sahabat ini bisa ikut andil di dalam proses mempertahankan NKRI. Pimpinan pusat menyampaikan, di antara salah satu fondasi yang harus ditanamkan di kader-kader mulai dari tingkat ranting sampai tingkat pusat adalah bahwa NKRI harga mati itu adalah diwujudkan dalam bentuk siap untuk menghadapi apapun untuk mempertahankan negara ini. Maka fisik juga harus kuat. Siap sahabat? Siap! Dinamikanya hari ini adalah bagaimana kemudian peperangan itu sudah bukan pakai tembak-tembakan dulu sekarang ini.
nggak ada tembak-tembakan yang kayak di film-film itu saat ini mungkin sudah tidak kita saksikan ya, kecuali perang Ukraina sama Rusia itu ya. Tetapi sekarang itu justru masuk dalam wilayah digitalisasi. Makanya di Ansor kemudian hasil Kombes barusan di Kerawang itu diputuskan salah satunya dibentuk BSA, Badan Siber Ansor. Nah ini di Pasuruan juga harus segera dibentuk itu, Badan Siber Ansor itu badan otonomnya Ansor, seperti Banser. Jadi BSA ini bukan Banser, tapi BSA ini seperti di jalur Ansor, seperti Banser, dan dia memiliki fungsi untuk ikut melakukan sebuah kemajuan IT bagi kadernya, untuk bagaimana kemudian mengantisipasi terhadap serangan-serangan dunia maya. Karena hari ini dunia maya itu luar biasa serangan dunia maya itu. Maka di Paserpan pun saya kira harus ada kader-kader yang diarahkan untuk memiliki kemampuan digitalisasi yang mumpuni. Karena dengan jumlah kader yang sebanyak ini harus selain dijaga secara lahiriah batiniahnya, juga secara teknologi juga harus dijaga saat ini, biar tidak terkena informasi yang hoax, informasi yang salah, yang akhirnya dia justru tidak menjadi kader yang loyal, tetapi justru dia akan mengkritisi di internal Ansor dan Banser. Tanaman yang harus kita rawat ini adalah sahabat. Bagaimana ketika sahabat siap menjadi anggota Ansor Banser, maka kepatuhan kepada struktur itu harus ada. Karena kalau perintah struktur, maka itu harus dipatuhi oleh siapapun. Sanggup sahabat? Sanggup ya? Jadi perintah instruksi dari jajaran pusat misalnya sampai di tingkat ranting itu bukan untuk ditawar, bukan untuk didiskusikan, tapi untuk dijalankan. Perintah-perintah organisasi ini kalau masih didiskusikan di tingkat bawah, ya kita tidak pernah punya hubungan darah dengan pimpinan pusat akhirnya. Jadi apapun perintah pimpinan pusat kepada kita itu harus kita patuhi. Di antaranya yang terdekat, ini yang terdekat ya, yang terdekat ada perintah kepada cabang Pasuruan itu mengirimkan 2000 bansernya untuk ikut mensukseskan resepsi Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama di Gelora Delta Sidoarjo. Ya sudah harus ikut sahabat sekalian. Potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan harus maksimal, ikut mengkampanyekan kepada masyarakat, kepada warga Nahdliyin dimanapun berada, bahwa akan ada resepsi Nahdlatul Ulama 1 Abad yang akan dihadiri oleh 1 juta orang. Ini harus, gaungnya harus sampai di bawah. Nah, bersyukur tentunya sahabat sekalian, kita bisa menjadi saksi atas perayaan Harlah NU yang ke-100 di tahun Hijriah. Jadi 1444 Hijriah ini kita ambil Hijriahnya, maka ini 100 tahun NU, sejarah bagi kita semuanya sebagai kader NU. Dikala sahabat kemudian masuk sebagai kader Ansor, ikut diklatsar menjadi Banser, persis ketika ulang tahun 1 abadnya NU. Maka ini nasib baik bagi kita semuanya. Karena untuk ulang tahun abad kedua, sahabat nggak akan nututi karena masih 100 tahun lagi kan. Jadi yo sing saiki sing istimewa kan. Dan bersyukur kita diciptakan, dilahirkan di umur yang masih bisa mengikuti Harlah NU yang ke-100 ini. Sebuah momentum yang luar biasa bagi kader-kader Ansor. Maka oleh karena itu sahabat sekalian, instruksinya jelas dari pimpinan pusat bahwa seluruh jajaran Ansor dan Banser wajib hukumnya untuk ikut mensukseskan kegiatan resepsi Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-100 ini di Sidoarjo. Sampaikan ini kepada pengurus-pengurus yang ada di ranting untuk berpartisipasi di dalam kegiatan itu. Sahabat sekalian, tentunya diklat ini adalah proses untuk melakukan tanaman yang akan dirawat oleh organisasi ini untuk kedepannya bermanfaat untuk umat. Setelah sahabat diklat, lulus diklat, bukan berarti sahabat kemudian memiliki fisik yang mapan, yang kuat hanya untuk gagah-gagahan, bukan. Dengan seragam yang sahabat pakai ini kemudian tampil di lingkungan untuk tampil, bukan, tetapi lebih kepada kemanfaatannya.
bahwa kemudian setelah sahabat dididik, setelah sahabat diberi doktrin, setelah fisiknya dikuati, maka ketika kembali ke tempat sahabat, maka sahabat harus manfaat untuk umat yang berada di sekitar sahabat. Sahabat adalah tokoh di tingkatan masing-masing lingkungannya, maka sahabat akan menjadi panutan di lingkungannya masing-masing. Dan tentunya kami berharap karena sahabat menjadi panutan, ya mohon untuk memberikan contoh-contoh yang baik di dalam lingkungannya. Dan saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan di kesempatan ini sebagai pesan kami dari pimpinan wilayah mewakili Gus Sabit yang tidak bisa hadir pada saat ini. Jadi salam takdim kepada para masyaikh dan juga kepada salam hormat kepada sahabat sekalian semuanya yang ada di sini. Dan tentunya pimpinan wilayah berharap bahwa kedepannya proses-proses diklat yang dilakukan ini terdata dengan baik, yang kemudian akan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Saya sempat sudah minta sama sekretaris sahabat Woko data sejak 2020 sampai 2022 di bulan November kemarin itu sudah ada anggota kita 2000-an orang, 2000 anggota baru itu diklat dan diklasan. Tepuk tangan untuk PC Pasuruan. Itu yang baru. Sementara yang lama, yang poel-poel itu ya banyak, ribuan juga. Yang poel-poel itu yang sudah umurnya 60 tapi tetap pakai seragam Banser, nggak mau nyopot Banser sampai mati katanya. Ya sudah, tidak apa-apa, ya kita hormati juga. Nah itu bagian dari loyalitas yang tanpa batas kan begitu. Nah tentunya inilah data ini akan menjadi sumber kekuatan bagi organisasi. Data ini akan menjadi sebuah media untuk bagaimana PC menyebarkan informasi-informasi aktualnya kepada kadernya. Jadi mohon kepada pimpinan cabang, bukan hanya nama peserta dan alamat saja, termasuk zaman sekarang itu hampir semua orang itu punya HP, nomor HP-nya harus tercatat untuk bisa mereka semuanya mendapatkan informasi yang sama, agar supaya pahamnya tidak salah paham, tapi pahamnya adalah sesuai dengan instruksi organisasi. Saya kira itu beberapa yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas apa yang telah kami lakukan, mungkin ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.